Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube Junaidi Fayat. Kali ini saya akan membahas materi pembelajaran 1 subtema 2 dari tema 4. Di mana pembelajaran ini kita akan membahas dua materi dengan materi isi atau makna dan amanat pantun. Materi ini adalah materi dari muatan pelajaran bahasa Indonesia 3.6 dan 4.6. Dan yang kedua adalah materinya gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah manusia. Materi ini terdapat pada muatan pembelajaran IPA dengan KD 3.4 dan 4.4. Nah, dari dua materi ini akan kita bahas. Oleh karena itu, untuk kamu yang sedang dalam menonton video ini, simak video ini dengan baik-baik, siapkan alat catatan kamu untuk mencatat hal-hal yang menurut kamu bisa dicatat. Oleh karena itu, yuk kita bahas materinya. Pembelajaran 1, isi makna atau amanat pantun dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia. Materi ini adalah materi bahasa Indonesia. Nah, isi atau makna pantun adalah tujuan dibuatnya pantun tersebut. Jadi kenapa ada isinya? Karena isinya adalah tujuan dibuatnya pantun. Sedangkan amanat, kalau kita membaca pantun, amanat itu adalah pesan atau nasihat yang disampaikan melalui pantun. Jadi amanat sekali lagi adalah pesan atau nasihat yang dibuat oleh si pembuat pantun untuk disampaikan melalui pantun. Jadi itu adalah amanat. Jadi antara isi dan amanat memiliki perbedaan. Di mana isi dan amanat pantun? Isi dan amanat pantun itu terletak pada baris ketiga dan keempat. Karena baris pertama dan kedua adalah merupakan sampiran. Nah, berikut contoh dari isi atau makna yang terdapat pada pantun. Nah, kalau kita baca di sini dalam layar yang Anda sedang saksikan, misalkan pantunnya, sore hari berawan jingga, jelas terlihat di atas bukit. Jika kesehatan tidak dijaga, tubuh akan mudah sakit. Nah, dari pantun yang tadi barusan saya baca, ini memiliki makna, memiliki isi dan amanah. Isinya adalah dari baris ketiga dan keempat yang tadi saya bacakan. Nah, isinya menyatakan jika kita tidak menjaga kesehatan, tubuh akan mudah sakit. Nah, ini adanya di baris ketiga dan baris keempat. Sedangkan amanat adanya dari pantun tersebut adalah kita harus menjaga kesehatan tubuh kita. Jadi amanatnya, pesannya adalah kita harus menjaga tubuh kita. Jadi isi dan amanatnya ada dalam setiap pantun yang kita baca. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ini adalah latihan pertama. Setelah tadi kamu sudah melihat dan memperhatikan isi, makna dan amanat dari pantun yang tadi sebelumnya sudah kita bahas. Nah, sekarang coba kamu kerjakan soal latihan ini. Nah, latihan ini adalah terdiri dari 3 soal. Yang pertama adalah isi dan makna dari pantun, dari pantun yang tertera dalam layar yang sedang Anda lihat. Kemudian yang kedua adalah apa penyebab jantung koroner. Nah, ini materinya materi IPA yang nanti akan kita bahas. Yang ketiga adalah bagaimana cara mengatasi penyakit hipertensi. Jadi kalau nomor 1 itu muatannya muatan bahasa Indonesia, sedangkan untuk soal nomor 2 dan 3 adalah dengan muatan IPA. Jadi kamu catat soalnya, kemudian nanti kamu jawab setelah materi ini kita bahas. Kita lanjut ya ke slide berikutnya. Materi kedua yang akan kita bahas pada pembelajaran ini, selain yang tadi isi atau makna dan amanat pantun, adalah yang kedua gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah manusia.
dengan muatan pelajaran IPA KD 3.4. Yang pertama, gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah. Yang pertama, jantung adalah jantung koroner. Nah, jantung koroner adalah pembuluh darah yang tersumbat yang menyebabkan darah tidak dapat mengalir ke jantung. Jadi jantung koroner itu disebabkan pembuluh darahnya ada yang tersumbat, ada yang mampet dan menyebabkan darah tidak mengalir ke jantung. Makanya disebut dengan jantung koroner. Sedangkan pembuluh darah pada jantung yang tersumbat. Jadi penyakit jantung koroner itu disebabkan karena pembuluh darahnya tersumbat. Jadi ya seperti inilah kurang lebihnya gambarnya ketika ada seseorang mengalami jantung koroner. Yang kedua adalah varises. Nah, varises itu biasanya terdapat pada kaki. Penyebabnya banyak, bisa jadi karena satu, terlalu lama dia berdiri, jadi menyebabkan darahnya tidak mengalir dengan lancar. Sama kayak jantung koroner, jadi pembuluh darahnya ada yang tidak mengalir dengan lancar, makanya dia menyebabkan varises seperti yang ada di betis ya, ada yang di betis dan di kaki. Dua penyakit ini adalah dua penyakit gangguan kesehatan yang ada pada manusia. Jadi lumayan membuat seseorang jika mengalami kedua penyakit ini. Yang pertama sakit, jelas sakit. Yang kedua adalah menimbulkan efek, kalau varises itu menimbulkan efek cepat lelah. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Selain dua hal tadi, jantung koroner, kemudian varises, penyakit yang ketiga adalah tekanan darah rendah. Tekanan darah rendah atau hipotensi adalah kondisi di mana tekanan darah di dalam pembuluh arteri menurun, yaitu lebih rendah dari 90 sampai 60 mili-hektogram. Jadi tekanan darah rendah, biasanya orang yang memiliki tekanan darah rendah itu sering pusing, mata berkunang-kunang seperti ada bintang yang berputar di atas kepala. Kemudian yang keempat adalah tekanan darah tinggi atau hipertensi. Kalau nomor 3 tekanan darah rendah, sedangkan nomor 4-nya tekanan darah tinggi. Nah, kondisi tekanan darah tinggi itu adalah kondisi ketika tekanan darah di dalam pembuluh arteri meningkat. Kalau tekanan darah rendah 90/60, nah tekanan darah tinggi itu di atas, yaitu lebih dari 120/80. Jadi tekanan darah tinggi itu ketika darah kita ditensi lebih dari 120. Nah, ini disebut dengan tekanan darah tinggi. Nah, tekanan darah tinggi itu biasanya orangnya adalah lebih cepat temperamental atau cepat kesal. Nah, cara mengatasinya ada nih untuk tekanan darah tinggi. Yang pertama, satu, hindari stres. Kedua, berhenti merokok dan minum alkohol. Jadi kalau kita berokok, maka merokoknya harus kita hentikan. Kalau bisa selamanya kalau merokok. Dan meminum minuman yang alkohol. Makanya dalam agama pun nggak boleh nih minum alkohol karena menimbulkan efek yang tidak baik. Yang ketiga adalah diet rendah garam. Diet, kemudian rendah garamnya dalam setiap makanan yang kita makan, baik itu sayur maupun makanan, usahakan rendah garam. Yang kemudian kolesterol, makan makanan kolesterolnya dikurangin, dan lemak jenuh. Dan yang terakhir, keempat, adalah olahraga yang teratur. Jadi keempat cara ini adalah cara untuk mengatasi tekanan darah tinggi. Jadi kalau kamu merasa ada seseorang, saudara kamu mengalami tekanan darah tinggi, maka 4 hal ini coba kamu anjurkan kepada saudara kamu. Kemudian adalah sklerosis. Sklerosis adalah pengerasan pembuluh nadi yang disebabkan oleh terbentuknya keras di bagian dinding pembuluh darah. Nah, cara mengatasinya pun ada, yaitu dengan cara olahraga yang teratur, kemudian hindari makanan yang berlemak, ya, makanan yang berlemak kayak sotonya yang soto yang mengandung santan. Kalau soto yang nggak ada santannya sih nggak apa-apa. Kemudian yang ketiga adalah tidur dan istirahat yang cukup.
Jadi tidur itu kalau manusia itu kurang lebih sekitar 8 jam dalam sehari. Kemudian yang keempat, hindari rokok dan minum minuman yang beralkohol. Sama kayak tekanan darah tinggi, yang keempat pun menghindari rokok. Yang kelima adalah makan makanan bergizi dan seimbang. Jadi 5 cara ini adalah cara mengatasi jika kita terkena penyakit sklerosis, terbentuk kerasnya kerak keras di bagian dinding pembuluh nadi. Nah, kita lanjut ya ke slide berikutnya. Nah, ternyata sudah habis. Demikianlah materi pembelajaran 1 yang dapat saya sampaikan dari muatan pembelajaran bahasa Indonesia dan pembelajaran IPA. Oleh karena itu, dari materi yang tadi saya utarakan dan ada soal latihan di dalamnya, coba kamu kerjakan soal latihannya sesuai dengan tuntutan perintah dalam materi ini. Semoga materi yang tadi saya sampaikan bermanfaat untuk kamu dan menambah ilmu pengetahuan kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.